balik lagi bareng gue di ibadah online khusus pelajar, Radiance. Anyway, welcome to March ya guys. Bulan baru, semangat juga harus baru. Termasuk semangat buat bangun relasi sama Tuhan nih guys. Makanya gue gak bosan-bosan buat ngingetin kalian untuk join ibadah onsite kita. Setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10 di Pasir Koja 58 atau setiap pukul 9 di Bandung Utara dan Kopo. See you there guys. Terakhir, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita mau sama-sama memberi persembahan dulu nih. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut atau kalian bisa scan QR Code yang ada di layar kalian. Last but not least, siapin roti dan anggur perjamuan kalian untuk perjamuan kudus nanti ya. Enjoy the service! Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Kami tinggikan
Kita akan mengambil perjamuan kudus memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus kehidupan kita. Perjamuan kudus ini dikhususkan bagi teman-teman yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur karena Engkau telah membebaskan kami dari maut. Engkau telah menebus kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Hello students, welcome to March and welcome to Radiant Student Online Service. How are you guys doing so far? Bulan Maret ini mungkin penuh dengan ujian ya buat sebagian teman-teman. Buat teman-teman kelas 12 nih dan kelas 9, semangat ya dalam menghadapi ujian sekolah. Buat teman-teman kelas 7, 8, 10, 11, pasti lagi banyak tugas. Tetap semangat dan jangan lupa tetap spend time dengan Tuhan. Do your best and let God do the rest. Sekarang kita mendengar firman Tuhan yang akan mengajar kita dalam kebenaran dan memberikan ketenangan dalam hati kita. Let's pray. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa firman-Mu adalah
Kata-kata yang penuh dengan kuasa, yang sanggup untuk memberikan ketenangan bagi hati kami, yang sanggup untuk meluruskan tingkah laku kami, mengajar kami dalam kebenaran firman Allah. Pimpin kami biar setiap orang-orang muda ini Tuhan bisa mengerti firman Tuhan dan setiap hari semakin hari diperbaharui seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman pasti tahu Spider-Man ya. Itu film udah lama banget dan kayaknya semua orang pernah nonton. Masih inget gak sama satu musuhnya Spider-Man yang namanya Dr. Octopus? Dr. Octopus awalnya dia gak jahat loh. Awalnya dia seorang saintis yang baik. Niatnya baik ya. Tapi plot twist banget nih karena dia ingin balas dendam sama rekan kerjanya, sama rekan bisnisnya. Dia jadi jahat dan niat dia buat balas dendam malah jadi ngancurin seluruh kota. Dan as usual, Spider-Man come to the rescue. Spider-Man datang menyelamatkan seluruh kota, memerangi si Dr. Octopus dan akhirnya Spider-Man menang. Teman-teman, plot twist kayak gini mungkin kita sering lihat di film-film. Kalau di film kita tahu bahwa pasti yang baik menang. Pasti Spider-Man menang. Ujung-ujungnya pasti yang baik itu akan entah gimana deh menang lah. Kalau kayak mati nanti bangkit lagi. Something like that ya teman-teman. Nah ternyata plot twist itu gak cuma ada di film-film aja. Ada juga plot twist di dalam kehidupan nyata. Plot twist di real life. Ada yang pernah ngalamin gak? Tiba-tiba ada ulangan mendadak. Tiba-tiba wah harus pindah rumah. Tiba-tiba pindah sekolah. Tiba-tiba sekolah diliburin. Tiba-tiba sahabat kamu pindah sekolah. Dan banyak hal yang tiba-tiba yang tidak direncanakan. Ada plot twist yang terjadi dalam real life kita. Teman-teman, plot twist itu bisa jadi hal yang menyenangkan. Kalau misalnya tiba-tiba sekolah diliburin atau ulangan gak jadi, semua senang, yeay. Tapi kalau tiba-tiba ada ulangan, semua kaget, waduh ada ulangan, belum belajar nih, belum siap nih. Ada plot twist yang kita happy, ada plot twist yang enggak. Nah ternyata ketika Tuhan Yesus jadi manusia nih, hidup di dunia ini bersama-sama dengan manusia yang lain, dia mengalami yang namanya plot twist dalam hidupnya. Dan pada saat itu seluruh pengikut Yesus percaya bahwa Yesus itu akan mengubah dunia. Iya itu betul, Yesus akan mengubah dunia. Tapi bukan dengan cara yang seperti dibayangkan oleh para murid. Pelayanan Yesus itu hanya berlangsung selama 3 tahun ternyata. Mungkin mereka dulu mikir wah Yesus akan berkuasa selamanya katanya ya. Tetapi dalam 3 tahun itu ada begitu banyak orang yang mengikuti dia. Tuhan Yesus ngapain aja sih? Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengadakan mujizat. Dia mengajar. Dan kemanapun dia pergi ada banyak orang yang berkerumun mengelilingi Tuhan Yesus. Wah kalau kita dengar cerita ini kan keren banget kedengarannya. Tapi ternyata pengaruh Yesus yang besar itu, pengaruh Yesus yang luar biasa itu dan semua mujizat yang terjadi, gak semua orang suka. Di saat ada banyak orang yang disembuhkan, di saat ada banyak orang mengalami mujizat, di saat banyak orang mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus yang membangkitkan semangat, ada orang-orang yang gak suka dengan hal tersebut. Dan mereka sangat ingin untuk menghentikan pelayanan Yesus. Mereka sangat ingin untuk, gimana caranya supaya Yesus ini berhenti melayani, berhenti diikuti oleh orang banyak. Suatu saat Tuhan Yesus melakukan satu mujizat yang amat sangat luar biasa, amat sangat tidak mungkin terjadi. Ada yang tahu teman-teman? Tuhan Yesus membangkitkan sahabatnya yang bernama Lazarus dari kematian. Tentu kejadian ini jadi viral banget nih di antara semua orang. Dan nama Yesus semakin terkenal. Kalau viral berarti wah udah semua orang tahu deh. Udah masuk deh kalau zaman dulu ada TikTok mungkin jadi FYP sampai ke semua handphone ya teman-teman ya. Semua pengikutnya sangat kagum dan percaya bahwa wah kalau Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang mati, pasti dia mampu melakukan segala hal. Sedangkan orang Farisi berpikir bahwa Yesus adalah orang yang berbahaya dan mengancam kedudukan mereka. Bahaya nih, kalau makin terkenal bisa-bisa nanti Yesus mengambil kedudukan mereka di bait Allah. Mereka pikir seperti itu. Semakin besar pengaruh Yesus, semakin para murid berpikir bahwa Yesus akan mengambil alih kekuasaan seperti seorang raja atau kaisar dan memerintah dunia dengan adil. Tapi ternyata plot twist terjadi. Musuh Yesus berencana untuk membunuh Yesus. Wah, yang harusnya jadi tokoh utama
sekarang mau dibunuh nih. Teman-teman, kita mau lihat di Yohanes 11 ayat 45 sampai ke 57. Di sini terjadi kisah-kisah yang jadi plot twist banget nih. Di ayat yang ke-45 dibilang gini, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Jadi di ayat 45 ini, Maria itu adalah saudaranya Lazarus ini yang dibangkitkan dari kematian. Banyak orang datang ke sana dan kaget dan percaya pada Yesus. Tapi gak semua orang kagum, gak semua orang senang. Ayat 46 dibilang gini, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Ternyata ada netizen julid nih. Yang lain, wah keren banget. Wah ada kebangkitan orang mati. Wah dia Tuhan luar biasa. Tapi ada yang julid, wah jangan-jangan ini dipalsukan ya. Wah ini bahaya nih. Orang-orang ini datang kepada orang Farisi dan menceritakan bahwa ada hal yang berbahaya yang terjadi. Gawat nih bos, dia lapor bosnya. Gawat nih kalau Yesus semakin terkenal, bahaya nih. Kedudukan kita nih bisa terancam di bait Allah. Ayat 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Mereka langsung bikin rapat mendadak. Guys, ayo semuanya rapat, bahaya nih. Apa yang harus kita perbuat karena Yesus yang namanya Tuhan, dipanggil-panggil Tuhan ini, dia bikin makin banyak mujizat. Bahaya. Ayat 48, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi orang Farisi ini tidak mau kalau nanti tempat sucinya diduduki oleh Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah ada keinginan untuk menduduki tempat suci itu. Bagi Yesus yang penting adalah keselamatan orang-orang, kesembuhan orang-orang. Yang paling penting adalah kesejahteraan orang-orang yang dia layani. Nah, lanjut ke ayat 53. Setelah mereka rapat, muncullah kesepakatan, muncullah plot twist itu. Dibilang gini, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Wah, ada drama nih, ada rencana-rencana jahat nih untuk membunuh Tuhan Yesus. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Yesus tahu bahwa ada orang-orang yang gak suka sama perbuatan-perbuatan dia. Sehingga dia tidak lagi melakukan mujizat secara terbuka. Dia sembunyi-sembunyi dibilang bahwa Yesus tidak lagi tampil di muka umum. Dia gak lagi tampil di tempat-tempat umum yang terbuka karena bisa-bisa ditangkap dan dibunuh. Di ayat 57 dikatakan begini, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi orang Farisi ini mencari informan. Siapa yang tahu di mana Yesus, kasih informasi supaya kita bisa tangkap dia. Teman-teman, sebetulnya selama berabad-abad orang Israel menunggu-nunggu seorang juru selamat. Dan itu ditulis dalam kitab suci yang katanya akan membawa harapan, membawa kedamaian, membawa keadilan bagi dunia. Seharusnya mahkamah agama ini menjadi orang-orang pertama yang menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan di dalam kitab suci. Tapi kenyataannya malah kebalikan. Mereka tidak sadar, mereka tidak ngeh. Karena gambaran Yesus yang mereka lihat tidak cocok dengan apa yang ada dalam bayangan mereka. Mereka pikir bahwa wah harusnya menjadi seorang raja, harusnya menjadi seorang yang powerful, yang membunuh banyak penjahat, yang menjadi seperti superhero. Justru para pemuka agama itu bukannya menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat, mereka malah merasa terancam akan kehadiran Yesus, bukan bersukacita. Setelah kejadian ini, Yesus tidak bisa lagi mengajar dan melayani dengan bebas. Dia harus sembunyi-sembunyi untuk mengajar. Dia harus ngumpet-ngumpet untuk menyembuhkan orang sakit dan mengadakan mujizat. Teman-teman, selama kita hidup,
mungkin akan terjadi plot twist. Sama seperti yang Yesus alami. Murid-murid Yesus pikir, wah Tuhan gue nih bakal jadi raja nih, jadi kaisar nih. Ternyata malah ada plot twist untuk membunuh dia. Teman-teman, dalam hidup kita ada plot twist yang kita nggak sangka-sangka, yang mungkin bikin kita happy, mungkin juga membuat kita down, bikin kita sedih. Ada kejadian-kejadian yang nggak sesuai dengan rencana atau bayangan kita. Belajar dari kisah Yesus di Yohanes 11 tadi, ada hal-hal yang bisa kita lakukan waktu menghadapi plot twist dalam kehidupan. Yang pertama, be selective. Pilih orang yang kamu curhatin. Teman-teman, gak semua orang bisa kamu ajak curhat. Lain di mulut, lain di hati. Bisa jadi ada orang yang kayaknya manis banget, kayaknya baik banget. Tapi belum tentu kalau dia itu sungguh-sungguh mau menolong kamu. Sama seperti yang datang ke tempat di mana Yesus mengadakan mujizat. Mungkin mereka bilang, wow hebat. Tapi ada yang benar-benar bilang wow hebat dan memuji Yesus. Ada juga yang lari dan ngomongin Yesus di belakang. Yang bilang wah bahaya nih. Kalau Yesus terus membuat mujizat bahaya nih. Ada orang yang bersuka cita untuk kamu. Ada juga orang yang sesungguhnya tidak benar-benar bersuka cita untuk kamu. Jadi lihat background siapa yang bicara dengan kamu. Lihat latar belakangnya. Kalau backgroundnya dia sering ngomongin orang, sering ngomongin kejelekan orang lain kepada kamu pastinya jadi korban selanjutnya. Kalau dia biasa ngomongin orang lain kepada kamu, maka kemudian pun kamu akan menjadi orang yang diomongin kepada orang lain lagi. So, be selective. Supaya ketika kamu dalam keadaan yang plot twist, kamu tidak akan jatuh, justru kamu akan semakin maju, semakin dewasa. Yang kedua, be aware. Yang pertama, selektif ya teman-teman dalam curhat sama orang. Pilih baik-baik, jangan semua orang kamu curhatin. Yang kedua, be aware. Belajar aware dan melihat kondisi di sekelilingmu. Jangan cuma melihat apa yang kamu lihat saja, tapi coba lihat sekeliling kamu, gimana keadaannya. Pada saat itu, apakah kondisinya sedang serius atau sedang bercanda? Apakah kondisinya sedang dalam kondisi baik atau kurang baik? Lihat kondisi sekelilingmu. Bukan hanya melihat masalah itu saja, tapi lihat kalau misalnya kenapa sih tiba-tiba harusnya liburan keluarga, tapi tiba-tiba dibatalin. Wah plot twist banget nih, padahal udah siapin baju, udah siapin sunblock nih buat ke pantai. Tahu-tahu gak jadi, plot twist banget. Kamu mungkin bete, tapi coba lihat, be aware gimana kondisinya. Mungkin ternyata hari itu papamu atau mamamu sedang sakit, jadi gak bisa pergi. Jangan langsung marah-marah, jangan langsung kecewa. Justru kalau kita lihat keadaan, kita akan menyadari dan memahami kondisi sepenuhnya. Yang ketiga, be humble. Teman-teman, dalam keadaan yang gak sesuai rencana kita, ada kalanya kita butuh pertolongan. Kita harus belajar rendah hati, bersedia untuk minta tolong. Kalau perlu pertolongan, belajar untuk minta tolong. Ingat, manusia, kita semua gak bisa baca pikiran orang. Jadi kita perlu ngomong, kita perlu bilang, tolongin. Guys, minta tolong ya, saya begini, saya begitu. Kalau kita perlu pertolongan, kita harus minta tolong dan jangan disimpan atau dipendam dalam hati aja. Kalau kamu gak minta tolong, orang lain gak bakal tahu kalau kamu sedang perlu pertolongan. Pertolongan dari mana aja nih? Teman-teman, di Mazmur 46 ayat kedua dibilang gini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi saya bacakan, Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Kalau kamu perlu perlindungan, kalau kamu perlu kekuatan, hanya ada dalam Tuhan. Dan dikatakan lagi, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Siapa yang pernah ngerasa kayaknya sesak banget nih hidupnya. Aduh, saya sebenarnya gak tahu kenapa, tapi rasanya sesak. Teman-teman, itu adalah tandanya. Itu waktunya kamu perlu memanggil nama Yesus dan bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong, rasanya saya udah gak sanggup lagi menghadapi kondisi ini. Pertolongan yang utama datang dari Tuhan ketika dalam kesesakan. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan cara apapun. Dengan tangisan, dengan teriakan, dengan tulisan, lewat nyanyian, lewat gambar, lewat doa, lewat apapun. Tuhan mengerti bahasa air mata dan Dia tidak akan menganggap rendah ketika kita tidak mampu berkata-kata. Setelah kita datang pada Tuhan, carilah pertolongan yang tepat
pada teman atau orang dewasa yang bisa kamu percaya. Gak sembarangan orang, tapi orang yang terbukti bisa dipercaya dan punya hikmat lebih daripada kamu. Datang pada Tuhan dan berada dalam komunitas yang sehat akan membantu kamu melewati masa sulit ketika kamu mengalami plot twist yang membingungkan. Teman-teman, apapun kondisimu hari ini, di bulan Maret ini mungkin kamu pikir, aduh ini udah bulan Maret nih, tapi kayaknya hidup saya kok gini-gini aja. Tapi kok apa yang saya rencanain di awal tahun gak terlaksana. Jangan khawatir, masih ada 10 bulan ke depan. Mintalah tuntunan Tuhan sehingga apapun plot twist yang terjadi, kamu tahu bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongan. Buat teman-teman yang hari ini belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau ajak kamu untuk menerima Tuhan Yesus jadi Tuhanmu, jadi Juru Selamatmu, dan izinkan Dia jadi Raja dalam hatimu. Kalau hari ini kamu memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengungkapkan bahwa saya orang berdosa. Saya mengaku saya perlu Engkau. Saya mau menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Saya butuh Engkau, datanglah dalam hidupku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhanku dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, kalau hari ini kamu sudah pernah menerima Yesus, tapi kamu sudah jauh dari Tuhan, kamu sudah lama gak baca firman Tuhan, udah lama gak berdoa, gak ada kata terlambat. Dan setiap detik adalah waktu yang terbaik untuk datang pada Tuhan. Saya mau ajak kamu, saya mau challenge kamu. Mau gak kamu kembali pada Tuhan? Dan apapun kondisimu, katakan pada Tuhan, tolong saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sejauh apapun hidup kami dalam hidup kami ini, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Sekalipun kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan sekalipun kami sudah mengingkari janji, Tuhan tidak pernah ingkar janji terhadap kami. Hari ini kami kembali kepada Tuhan, kami kembali kepada kasih-Mu, dan kami mau berjalan dalam kebenaran. Di sekolah kami, dalam pergaulan kami, dalam keseharian kami mau minta Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan membawa kami melangkah dalam kebenaran. Tuhan, kami mau bertobat dari semua dosa yang kami lakukan, dan kami mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau kuat, menjadikan engkau mampu untuk melangkah dengan kepala terangkat karena Tuhan berserta dengan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kamu perlu didoakan lebih lanjut, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap buat doakan kamu. Dan pendoa-pendoa tersebut siap untuk mendengarkan apapun yang engkau perlu didoakan. So, happy weekend. God bless you.